Shalom buat kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saat ini kita akan memasuki pertanyaan keluarga melalui panduan ibadah ini. Untuk itu mari terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing, kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku WD nomor 185. Nomor 185 ayat 1 dan ayat 3. Mari hite-hite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi porbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Hurajumi kasih taono di hasianganon, hirana soada do martibakon hasangapon, si papataron na tuhita sogot. Haleluya, martangiang mahita. Ali Tuhan di bata pargogon na sohatu dosa jala para si roha, upaseret pamima roha nami di jolom. Jala hupangi dohami tuho, seleho nasini roha manggohi roha nami. Jala sodangi roha nami marhite-hite toddim. Asalam hutinggal lo kami nasa dosa nami. Jala hutangi ho kami hatam na badiyay. Saypayan mahatam di bagasar roha nami. Asamar parbuay na denggak kami. Hupangi dohami sa luhu nai. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kita buka Alkitab kita dari kitab Ayub. Pasal 23 ayat 10 sampai ayat 17. Firman Tuhan epistel tertulis dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai ayat 17. Mari kita membacanya secara responsorial. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Allah tetap membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 724 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semuanya. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita untuk pertanyaan kita di malam ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 17 sampai ayat 20. Ibrani 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya, mari kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tepat pada tanggal 7 Oktober nanti kita akan merayakan hari ulang tahun Gereja HKBP yang ke-160 tahun. Sejak berdiri tahun 7 Oktober 1861. Ya, tentu sebagai jemaat HKBP ini menjadi sebuah sejarah yang membanggakan kita, terkhusus kita orang Batak. Kita orang Batak, suku yang kecil, di tempat yang terpencil, tapi begitu berharganya kita di mata Tuhan. Di mana Tuhan mengirim misionarisnya untuk menginjili, untuk menyebarkan firman kepada kita orang Batak, agar kita ikut serta terpanggil menjadi orang-orang yang diselamatkan. Ya, kita tahu saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, sejak tahun 1800-an beberapa kali para misionaris diutus untuk menginjili orang Batak. Banyak tantangan, banyak rintangan, kesusahan yang mereka hadapi. Tapi pada akhirnya 7 Oktober 1861, 4 orang pendeta yang bernama Hein, Clemmer, Betts, dan Van Assel mengadakan rapat, dan itulah yang dijadikan menjadi hari lahirnya HKBP. Dan setelah Opung Nomensen datang ke Tanah Batak, mereka bersama-sama menginjili, menyebarkan firman. Dan itulah awal lahirnya, berdirinya, berkembangnya gereja HKBP di Tanah Batak, di Indonesia, bahkan saat ini boleh hadir di tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara-saudari yang terkasih, 160 tahun bukanlah waktu yang singkat. Untuk itu seharusnya dalam waktu 160 tahun ini sudah ada dasar yang kokoh di tengah-tengah kehidupan orang Batak Kristen, terlebih kita jemaat HKBP, untuk semakin teguh, semakin kokoh mengimani Yesus Kristus yang adalah juru selamat bagi kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kekristenan kita? Apakah kekristenan kita setelah 160 tahun ini adalah kekristenan hanya sekedar identitas? Apakah kekristenan kita setelah 160 tahun ini masih kekristenan yang goyah, yang mampu diombang-ambingkan, tergoda oleh ilah-ilah lain? Maka mari di ulang tahun yang ke-160 tahun HKBP ini, kita mari merenungkan dengan jujur, melihat diri kita sendiri. Bagaimana kita mengimani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itulah yang dialami oleh orang Kristen dalam nats ini.
Kalau tadi saya katakan HKBP sudah hidup sebagai orang Kristen, orang Batak telah mengenal kekristenan selama 160 tahun. Tetapi orang Kristen pada Nats ini masih baru, masih seumur jagung. Mereka sangat baru menjadi orang Kristen. Nah, untuk itu di tengah-tengah situasi itu, ketika mereka masih baru mengenal Tuhan, ketika mereka masih baru menjadi seorang Kristen, mereka sudah menghadapi banyak tantangan. Mereka sudah menghadapi banyak kesusahan, rintangan dalam mengimani Yesus yang adalah Mesias. Di tengah-tengah mereka muncul, berkembang ungkapan-ungkapan yang berkata bahwa Yesus itu bukan Mesias. Yesus hanyalah seorang Yahudi, manusia biasa. Ada lagi ajaran-ajaran sesat. Ada lagi ajaran-ajaran yang lain yang mencoba menggoda orang-orang Kristen pada saat itu untuk tidak setia, untuk ragu akan kemesiasan Yesus. Itu sebabnya saudara-saudari yang terkasih, kitab Ibrani ini ingin menekankan orang-orang Kristen pada saat itu agar tetap percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ingin menekankan kepada orang-orang Kristen pada saat itu agar mereka yakin bahwa Yesus imam yang lebih besar dari nabi-nabi pada perjanjian lama. Dia adalah imam sekaligus Mesias bagi kita. Itu makanya kalau kita baca seluruhnya kitab Ibrani menekankan bagaimana kita mengimani Yesus, berharap dan memiliki keteguhan berpegang kepada Yesus sendiri. Terlebih saudara-saudari, apalagi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, di tengah-tengah kemajuan zaman, di tengah-tengah tantangan, rintangan, di tengah-tengah banyaknya ajaran-ajaran, aliran-aliran, godaan-godaan, tentu firman Tuhan mau memanggil kita untuk tetap teguh berharap dan mengimani Yesus di tengah-tengah kehidupan ini. Di tengah-tengah besarnya arus gelombang kehidupan. Ada aliran gereja, ada sekte-sekte, ada ajaran-ajaran sesat, ada tantangan, rintangan, ada ilah-ilah dunia. Semua itu dapat menggoda kita, membuat kita meragukan kemesiasan Tuhan. Nah, itu kitab firman Tuhan hari ini melalui kitab Ibrani ingin mengajak kita punya iman yang teguh, harapan yang benar-benar hidup untuk mampu menghadapi semua tantangan dan berpegang teguh mengimani Yesus dalam kehidupan kita. Nah, saya ada sebuah ilustrasi. Suatu ketika ada seorang ayah dengan anaknya pergi memancing ke sebuah sungai. Nah, ketika memancing, sang anak memperhatikan bahwa di sungai itu ada sebuah kayu besar, tapi dia diombang-ambingkan, terbawa arus oleh aliran sungai. Kayunya besar, tapi dia dibawa arus mengikut aliran sungai. Lalu kemudian dia melihat ada seekor ikan kecil, tapi walaupun kecil, dia mampu melawan arus sungai. Nah, dia bingung, kok tadi ada kayu besar terbawa arus, sementara ada ikan kecil melawan arus. Lalu dia bertanya kepada ayahnya, "Mengapa bisa seperti itu, ayah?" Ayah yang menjawab, alasannya sangat sederhana. Karena ikan itu hidup. Nah, itu yang mau kita lihat. Melalui ilustrasi itu kita mau diajak. Di tengah-tengah besarnya gelombang arus kehidupan yang ingin menghanyutkan kita, sebesar apapun kekuasamu, sebesar apapun kekuatanmu, sebesar apapun yang kau miliki di tengah-tengah kehidupan ini, jika imanmu mati, engkau akan terhanyut terbawa arus. Tapi jika engkau hidup, imanmu hidup, maka engkau mampu melawan arus kehidupan, memenangkan arus kehidupan. Jika imanmu hidup, berpegang dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk itu melalui firman Tuhan hari ini, apa pesan yang boleh kita petik?
Yang pertama, firman Tuhan mau mengajak kita, berpesan kepada kita, mengatakan bahwa agar kita mampu percaya dan berharap kepada Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Allah tidak pernah berubah. Kita bisa melihat itu di ayat 17 dan ayat 18. Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berdusta. Allah tidak pernah berbohong, mengingkari janjinya. Inilah yang seharusnya menjadi alasan yang kuat untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti tetap setia, untuk kita tetap berharap kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, jika kita bisa berjanji, jika kita bisa percaya kepada sesama manusia, mengapa tidak kepada Tuhan? Kita tentu pernah melakukan janji atau mungkin percaya kepada manusia. Sementara kita tahu di tengah-tengah dunia ini, apakah itu alam ciptaan, manusia, sifatnya berubah-berubah. Tidak ada yang kekal di tengah-tengah dunia ini. Bunga akan menjadi layu, matahari akan terbit dan tenggelam, manusia juga sifatnya berubah-ubah. Tidak ada yang kekal di tengah-tengah dunia ini. Tapi walaupun demikian, kita bisa percaya kepada manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau kita bisa berjanji dan percaya kepada manusia, yang ternyata manusia juga bisa berubah-berubah, lalu kenapa tidak kepada Allah? Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang tidak pernah berdusta, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Bukankah seharusnya kita juga harus percaya, berharap, dan teguh mengimani Dia? Bahkan dikatakan dalam nats ini, Dia mengikat dirinya kepada sumpah. Ya, kita tahu kita yang dilarang bersumpah, karena kalau kita bersumpah, kita mengatasnamakan Tuhan. Nah, kalau dikatakan dalam nats ini Dia mengikat diri kepada sumpah, itu artinya Allah mengikat dirinya pada dirinya sendiri. Allah mengikat dirinya pada kuasanya. Jadi Allah berjanji atas kuasanya yang besar, mengikat dirinya pada dirinya sendiri. Nah, itu menjadi sebuah bukti bahwa Allah mempertaruhkan dirinya, walaupun sebenarnya Allah tidak akan pernah berbohong. Tapi untuk meyakinkan kita, firman Tuhan hari ini berkata, Allah tidak pernah berubah, Allah tidak pernah berdusta, Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi tidak ada alasannya kita meragukan Tuhan, tidak ada alasannya kita tidak setia kepada Tuhan. Untuk itu, jadi mari di tengah-tengah kehidupan dunia yang berubah-ubah ini, di tengah-tengah kehidupan dunia yang tidak kekal ini, kita harus berpegang kepada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu Allah, kasih-Nya, firman-Nya. Jadi itu pesan pertama, mari setia mengimani Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada ayat 19 kita diajak teguh berpengharapan. Dan pasti pengharapan kita hendaklah berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan itu bersifat eskatologis. Pengharapan itu tentang masa depan, tentang hari esok yang belum kita lihat. Tapi walaupun kita belum melihatnya, tapi kita percaya kita akan sampai kepada harapan kita. Kenapa? Karena ada pengharapan. Artinya pengharapan membuat kita memiliki alasan untuk memiliki cita-cita di masa depan. Kenapa kita berani bercita-cita? Kenapa kita berani punya mimpi? Itu faktor karena ada harapan, ada pengharapan. Ya, ketika pengharapan hilang, semangat pun hilang. Keinginan untuk hidup pun hilang. Masa depan pun hilang. Tetapi ketika kita punya harapan, kita punya alasan untuk selalu bangkit dan bangkit. Hidup kita lebih terarah, hidup kita lebih bermakna, teguh dan kokoh, semangat mengarahkan diri kepada tujuan. Itu makanya kita harus berharap, punya harapan. Dan harapan itu harus kita jatuhkan, ikatkan hanya kepada Tuhan saja.
Nah itu makanya dalam nas ini di ayat 19 digambarkan bahwa pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar kapal. Nah kita mungkin pernah melihat sebuah kapal yang berhenti di tengah lautan. Agar kapal itu tidak terombang-ambing oleh ombak, maka harus dijatuhkan sauh atau jangkar jauh ke dasar laut. Nah, apa yang mau kita lihat di situ? Tentu ketika jangkar itu dijatuhkan jauh ke dasar laut, maka jangkar atau sauh itu tidak akan terlihat lagi. Tetapi walaupun sauhnya tidak terlihat, tapi cengkeraman sauh itu mampu mengokohkan kapal besar yang terlihat. Saya ulangi. Walaupun sauhnya tidak terlihat, tapi cengkeraman sauh tadi mampu mengokohkan kapal yang besar yang terlihat di atas dasar laut. Itulah pengharapan. Masa depan, cita-cita kita di depan belum kita lihat. Hari esok belum kita lihat. Kehidupan ke depan belum kita lihat. Tapi ketika kita punya pengharapan, dan pengharapan itu kita ikatkan ke masa depan, walaupun kita belum bisa melihat apa yang menjadi harapan kita di masa depan, tapi itu akan mengokohkan kehidupan kita yang terlihat saat ini. Walaupun saya belum melihat cita-cita saya di masa depan, tapi ketika saya punya pengharapan, itu mengokohkan iman, semangat, kehidupan saya di masa ini. Jadi itulah saudara-saudari, sebabnya makanya di firman Tuhan kalau kita baca di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi mari saudara-saudara, demikian hidup kita. Mari kita lemparkan jangkar, kita lemparkan sauh kita ke masa depan, ke harapan-harapan indah, agar ketika kita punya pengharapan yang teguh, punya pengharapan yang kuat, maka kehidupan kita saat ini akan kokoh, akan semangat, akan bangkit dan bangkit terus. Karena kita punya harapan yang indah di masa depan. Dan percaya bersama dengan Tuhan, kita akan sampai kepada apa yang kita harapkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, di ayat 20 firman Tuhan mau berkata kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah imam besar yang akan menuntun kita kepada tujuan hidup, kepada kehidupan kekal. Ya, dikatakan di ayat 20 ini bahwa menurut peraturan Melkisedek. Ya, saya sedikit menerangkan siapa Melkisedek dan mengapa dikatakan dia sebagai seorang imam. Kita tahu di tradisi orang Yahudi bahwa yang menjadi imam itu haruslah dari suku Lewi. Itu tradisi orang Yahudi. Yang menjadi imam itu haruslah dari suku Lewi. Tapi jauh sebelum suku Lewi ada, Allah telah mengangkat Melkisedek menjadi imam. Ya. Jauh sebelum suku Lewi ada, Allah telah mengangkat Melkisedek menjadi imam. Demikian juga kepada Yesus. Yesus bukan keturunan Lewi, tapi dia diangkat menjadi imam. Artinya, firman Tuhan mau berkata menurut ukuran Melkisedek, Yesus adalah imam yang dipilih dan diangkat oleh Allah sendiri. Nah, seperti itu. Kalau tadi orang Yahudi itu tradisi, siapapun suku Lewi dia akan menjadi imam. Tapi selain itu, menurut peraturan Melkisedek, imam besar adalah yang Allah tentukan dan Allah pilih untuk menuntun kehidupan kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari mengikatkan diri kepada Yesus yang adalah imam besar. Ketika Yesus adalah penuntun kehidupan kita, ketika Yesus ingin memimpin kehidupan kita kepada Allah Bapa, karena itu tugas imam. Tugas imam adalah memimpin ibadah, memimpin umat. Jadi Yesus sebagai imam ingin memimpin kehidupan kita, mengarahkan hidup kita kepada Allah. Jadi agar kita sampai kepada tujuan dan kerajaan Allah, maka tadi dikatakan mari hidup dalam pimpinan dan dituntun oleh
Yesus itu sendiri. Mengikatkan diri kepada Yesus itu sendiri. Agar kita jangan tersesat. Agar kita jangan terbawa arus seperti yang saya katakan tadi. Mungkin kita pernah ke mall atau ke pasar mendengar pengumuman seorang anak kecil terpisah dengan ibunya. Ya pasti itu karena tidak ada ikatan. Ya mungkin pertama-tama ibunya memegang anaknya. Tapi ketika mungkin anaknya tergoda melihat mainan atau ibunya juga terlelap memilih-milih belanjaan, akhirnya mereka terpisah dan tersesat. Nah, itu gambaran hidup. Ya mungkin kita Kristen yang mengikatkan diri kepada Tuhan, tapi kita tidak teguh memegang Tuhan sehingga kita tersesat. Jadi agar kita selamat, agar kita sampai kepada tujuan, kepada kemenangan, kepada harapan, bahkan kepada kehidupan yang kekal, ikatkan diri kepada Yesus yang adalah imam. Agar melaluinya kita sampai kepada tujuan-tujuan kehidupan kita. Jadi saudaraku, di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, kemajuan zaman, jadikan Yesus Kristus menjadi imam besar yang menuntun kita. Ikutlah dia, setialah, pegang dia, imani dia, tetap berharap kepada dia, agar kita dikuatkan, dimampukan, dituntun untuk sampai kepada tujuan hidup kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menyapa dan mengajari kami, agar kami hidup berpengharapan, mengimani Tuhan, dan berpegang hanya kepada kuasa-Mu saja. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan, godaan, rintangan, kemajuan zaman yang memiliki banyak hal godaan, bahkan ajaran-ajaran sesat, yang semuanya itu dapat membuat kami meragukan kemesiasan Tuhan. Untuk itu mampukan kami setia mengimani Tuhan dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami terjatuh, tergoda, dan hanyut terbawa oleh arus. Tapi firman-Mu mengajari kami untuk memiliki pengharapan, menjadi sebuah sau dan jangkar yang mengokohkan, menguatkan kami, mengimani Tuhan, dan menjadikan Tuhan menjadi imam dalam kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu, dan kalaupun hamba-Mu ini terbatas dalam menyampaikan firman-Mu, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan mampu memberikan hikmat, menerangkan, dan menjelaskan, agar kami benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan. Berkati kami yang beribadah pada saat ini, biarlah melalui ibadah ini menjadi sukacita bagi kami. Berkati anggota keluarga kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap bersukacita dan tetap bersaksi bahwa kami dan seisi rumah kami akan tetap beribadah dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami dari dosa-dosa kami, terpujilah Engkau kini selalu sepanjang segala masa. Amin. Kita puji Tuhan. Dari buku Ende nomor 458 ayat 1. Buku Ende nomor 458 ayat 1. Dan setelah kita bernyanyi, doa syafaat dipimpin oleh salah seorang dari anggota keluarga.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 519 ayat 4. Nomor 519 ayat 4, dan kita menyerahkan persembahan kita dengan sukacita. Tapasaha mapeliat tatu debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhu si lehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasan na mauliutus. Upasaha tami masia na ni lehom itu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwam na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasia kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maroka nami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehom itu kami. Asalam gir-gir kami madok moliat itu ho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita madok di tangiang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harazaumu, say sauk malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sa darion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami togi tu pangujunan, palua mahami siap pangako, ay hodo na puna harajaon. Doho hagogoon, rodi hasangapo sa liling nililing na. Amen asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani di bata ama, doho parsaoran ni tod di porbadia ma, madongani hamu saluhu na. Amen.